Waalaikumsalam. Ya, Kak selamat Ida. pagi. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabar Bu Tia? Alhamdulillah pagi ini sehat, luar biasa, tetap semangat tentunya. Iya, alhamdulillah. Maaf ya Bu Tia, mohon waktunya sebentar untuk wawancara sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Baik Ibu. Ya, terima kasih. Apakah Bu Tia sudah siap untuk pembelajaran besok hari Kamis tanggal 15 Oktober 2022? Ya, sudah saya persiapkan, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Sebelum ke kegiatan besok pagi Bu, saya ini melakukan beberapa wawancara. Untuk wawancara yang pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada siswa besok? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan ke siswa, yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga dengan benar. Seperti itu. Ya, berarti ini tentang hak dan kewajiban ya Bu, PKP, PKN. Oke, Iya. materi PKP. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, area pengembangan yang hendak dicapai dalam keterampilan apa nanti? Nah, untuk 4 area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian keterampilan mengadakan variasi, kemudian keterampilan membimbing dalam diskusi kelompok kecil, kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, kemudian keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan memberi penguatan. Ya, berarti dari 8 keterampilan nanti yang diambil 6 keterampilan ya Bu? Iya. Iya, oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir Bu, apa sih strategi yang akan dipersiapkan untuk besok? Untuk strategi yang akan saya persiapkan untuk pembelajaran besok, yang pertama adalah saya akan menggunakan modul pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kemudian saya akan mengkombinasikan modul pembelajaran itu dengan TGT atau Team Game Turnamen dan diskusi kelompok. Kemudian saya ini nanti membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil, kaitannya dengan diskusi kelompok terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Kemudian mengajar kelompok kecil dengan berkeliling dan berkelompok untuk membimbing mereka dan memberikan penguatan baik secara individual kemudian kelompok, seperti itu Bu. Kemudian mengelola kelas dengan mengkondisikan kelas siswa dalam kegiatan diskusi saat presentasi juga, dan memberi penguatan pada bagian penutup dengan menarik kesimpulan bersama siswa dan melakukan evaluasi pembelajaran. Apakah pembelajaran itu nanti bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran apa tidak, seperti itu. Ya, kalau saya dengarkan tentang strategi yang dipersiapkan kelihatannya sangat asik sekali ya Bu. Ya, semoga saja bisa membawa anak-anak. Selain PBL, kombinasi TGT, juga kombinasi tentang menggunakan diskusi, presentasi, saya sangat tertarik. Besok saya akan melihat bagaimana, pastinya anak-anak pasti sangat senang seperti itu. Iya Ibu. Iya, kiranya cukup sekian Bu untuk observasi sebelum pembelajaran besok. Doa saya semoga Bu Tia tetap sehat dan kegiatan besok menyenangkan, khususnya untuk siswa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang macam-macam norma. Siapa yang masih ingat? Sebutkan macam-macam norma yang ada di dalam masyarakat. Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Ya, Pak Bila. Norma apa? Agama dan norma hukum. Iya, norma agama dan norma hukum. Bagaimana teman-teman? Betul, betul. Selain itu ada yang bisa. Ibu dan ayah selamat pagi. Tujuan di sekolah sampai nanti. Selamat belajar dan penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat hormati guru, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ya, teman-teman. Baiklah. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah dengan mengamati gambar-gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi dan hak dan kewajibannya. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video tentang hak dan kewajiban peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menerapkan hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Rina merupakan anak yang rajin dan ramah di lingkungan keluarga. Ayah Rina bekerja di pabrik sepatu. Nah, pertanyaannya, menurut kalian apa yang harus dilakukan Rina ketika mengetahui ibunya sakit? Apa? Merawat ibunya. Ada yang punya pendapat lain? Membantu mengepel, membantu membersihkan rumah. Kemudian ada yang punya pendapat lain lagi? Ada yang punya pendapat lain? Menjaga? Iya, menjaga ibunya. Apa? Gambarnya? Gambar satu? Anak-anak ya? Bagaimana? Iya, mendengarkan apa enggak? Mendengarkan penjelasan guru. Iya, mendengarkan penjelasan guru. Kemudian kegiatan itu dilakukan di mana? Dilakukan di sekolah. Ketika ada guru yang sedang menjelaskan, berarti sikap kita sebaiknya bagaimana? Mendengarkan. Dan apabila kita belum paham dengan materi yang disampaikan guru, apa yang harus kalian lakukan? Apa? Iya, bertanya dengan berani, mengungkapkan apa sih yang belum bisa. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang gambar kedua. Yang gambar kedua kalian perhatikan sini. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar kedua? Membersihkan rumah. Kemudian apa? Iya, membantu orang tua. Apa saja yang dilakukan? Apa Mbak Ovi? Membersihkan debu. Kemudian ada lagi? Apa Mbak? Membersihkan kaca. Kemudian ada lagi yang dilakukan apa? Membersihkan lantai. Ada lagi yang dilakukan apa? Membersihkan meja dari kotoran debu. Nah, itu adalah gambar 1 dan 2 yang sudah kalian amati. Selanjutnya, nah itu tadi kalian sudah mengamati tentang kegiatan-kegiatan yang ada pada gambar. Nah, sekarang coba anak-anak semua nanti dengan teman Momo kalian diskusikan pengertian dari hak dan kewajiban. Nah, nanti guru menyediakan kertas lipat. Tulislah jawaban kalian di kertas lipat yang sudah disediakan.
Kemudian ini kelompok panda. Kelompok panda. Kemudian ini kelompok kucing. Kelompok kucing, panda, dan kelinci sudah selesai semua? Sudah. Siapa tadi yang selesainya lebih awal? Baiklah, dari kelompok kelinci silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Salam dulu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelinci. Ya. Adalah sesuatu yang harus kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Bagaimana teman-teman? Jawaban dari kelompok kelinci bagaimana kira-kira? Nah, terima kasih untuk pendapatnya. Nah, ini dulu punya anak katanya sudah berani untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Dulu punya bintang untuk kalian. Untuk Kak Wan. Terima kasih, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, kemudian ada lagi yang berani menyampaikan. Oke, dari kelompok panda. Oke, silakan dari kelompok panda. Ya, selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok panda. Adalah sesuatu yang kita terima. Kewajiban adalah segala sesuatu yang Kegiatan apa yang mereka lakukan? Upacara bendera. Biasanya kita lakukan di hari Senin. Ya, di hari Senin. Kemudian untuk yang gambar kedua, menunjuk tangan. Menunjuk tangan itu apa? untuk menjawab soal. Ada yang menjawab soal. Ada yang punya pendapat lain apa? Oh iya, bertanya kepada guru. Baiklah. Nah, untuk selanjutnya yang gambar ketiga, apa yang mereka lakukan? Gambar satu ini dulu, ketiga. Nih. Membersihkan papan tulis. Kemudian membersihkan kelas. Yang keempat, gambar keempat, menggendong bayi. Terus apa lagi? Mendapatkan kasih sayang. Oh iya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, sekarang untuk selanjutnya kalian buka LKPD kalian dengan kegiatan berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap perilaku pelanggaran kewajiban di rumah. 1. Patuh kepada orang tua. 2. Menyiram bunga. 3. Belajar di rumah. 4. Membersihkan tempat tidur. 5. Menghormati orang tua. Ya, bagaimana? Kira-kira betul apa salah? Ya, kewajiban yang dilakukan di rumah. Tepuk tangan. Kalian sudah mendapatkan bintang. Silakan. Kurang 1, Kak. Oke, silakan masukkan ke papan bintang kalian. Ya. 1, 2, 3, tepuk semuanya. Yaitu diskusikan nanti dengan teman kelompokmu, diskusikan pada LKPD yang kedua. Silakan, ini nanti diisi, diberi nama dulu ya, diberi nama dulu ya, diberi nama, kemudian jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Silakan ya, isi nama ya. Untuk selanjutnya silakan kalian maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ayo silakan Mbak, Kakak, siapa yang tepuk tangan untuk Mbak. Ya, baca. 1. Berikan tugas yang telah di sekolah. Mendapatkan
dan menghormati orang tua. Baik, kita merangkumkan, membuat rangkuman yang pertama yaitu tadi kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu apa tadi? Sesuatu yang ya, kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. kemudian. Nah, jika kita kaitkan dengan cerita Rina tadi, bagaimana sikap Rina? Sebaiknya Rina bagaimana? Ketika dia sakit tadi, iya tetap tetap sekolah, kewajiban dia sebagai pelajar. Kemudian apalagi ketika di rumah membantu orang tua. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Ini soalnya sudah disampaikan dulu dan silakan ditulis jawabannya di buku tulis kalian masing-masing. Kesimpulannya pada kegiatan pagi hari ini adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Sedangkan kewajiban diartikan sebagai sebuah keharusan yang harus dilakukan seorang individu untuk melakukan sesuatu guna memenuhi keharusan tersebut. Baiklah anak-anakku semua. Nah, dari kegiatan pembelajaran pagi hari ini, menurut mau tanya, bagaimana perasaan kalian pagi hari ini ketika mengikuti pembelajaran? Gambar satu siapa? Ya. Oh, terima kasih. Yeay. Akhirnya kalian bahagia atau senang dengan pembelajaran pagi hari ini. Baiklah anak-anakku semua. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan membaca hamdalah ya. Namun, menurut berpesan, tetap belajar di rumah, baik itu di sekolah dan di rumah dengan bimbingan orang tua kalian. Oke? Assalamualaikum Bu Tia. Waalaikumsalam Bu Ita. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan pembelajaran dengan anak-anak? Rasanya menyenangkan dan ini sudah plong rasanya Ibu. Alhamdulillah. Kemarin sudah wawancara pra-observasi pembelajaran di kelas. Nah, tadi sudah melakukan pembelajaran di kelas, sekarang wawancara pasca. Iya, baik Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah siap ya. Iya, sudah Ibu. Ya, terima kasih Bu. Untuk catatan refleksinya, menurut saya siswa itu memang sangat antusias, senang sekali Bu. Mereka sangat berebut media gambarnya tadi. Nah, kemudian pengelolaan kelas masih perlu ditingkatkan lagi karena pembelajarannya berkolaborasi dua model ya Bu ya. Ya PBL sama PGT, kemudian dikombinasi dengan diskusi dan presentasi. Oke, untuk topik percakapannya yaitu tentang pembukaan, salam dan perkenalan, kemudian menyampaikan hasil observasi, guru menyampaikan tanggapan. Setelah itu berdasarkan dengan praktek yang memberikan penguatan dan motivasi. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, dari refleksi tadi, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Kaitannya dengan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah pembelajaran ini, yang pertama yaitu saya akan mengelompokkan siswa saya itu menjadi kelompok yang lebih kecil lagi dalam jumlah diskusinya seperti itu. Kemudian yang kedua, sebelumnya menjelaskan media yang digunakan kepada siswa sebelum praktik menyelesaikan LKPD. Dan yang terakhir, pada observasi berikutnya ingin mengembangkan lagi dua keterampilan. Yang pertama itu keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya, sehingga nanti akan lebih baik lagi bisa menerapkan 8 keterampilan tersebut. Iya, karena tadi kan hanya 6 ya Bu. Iya, masih untuk 6. kedepannya bisa semuanya 8 keterampilan mengajar. Oke, semoga
tindak lanjut atau rencana yang akan dilaksanakan ke depannya, semoga Ibu bisa mewujudkan. Ya, kiranya cukup sekian Ibu. Terima kasih atas waktunya dan semangatnya dalam mengajar, keikhlasannya dalam mengajar anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Baik Ibu, selamat pagi. Iya, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan wawancara pra observasi. Kemudian hari ini Bu Tia telah melaksanakan pembelajaran di kelas sungguh luar biasa yang sangat mengena bagi saya dan bagi anak-anak. Kemudian setelah itu melakukan wawancara pasca observasi. Nah, yang ini nanti yaitu wawancara tentang pengembangan diri. Apakah Ibu sudah siap? Sudah Ibu. Ya, terima kasih. Langsung saja ya Ibu. Ya, pengembangan diri apakah yang akan Ibu lakukan terkait aktivitas pengembangan, kemudian tujuan yang hendak dicapai, kemudian ukuran keberhasilan, dan dalam keberhasilan itu pendukung apa yang akan mengikuti keberhasilan nanti untuk mencapai keberhasilan tersebut. Bagaimana Ibu, menurut Ibu? Oh begitu. Oh ya baik Ibu, terima kasih. Nah, untuk yang aktivitas pengembangan yang pertama, saya memilih variasi kombinasi metode pembelajaran yang menarik. Kemudian tujuan yang hendak dicapai, siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya, untuk ukuran keberhasilan, siswa berhasil menyelesaikan LKPD dan aktif di dalam kelas. Kemudian untuk pendukungnya, sintak atau model pembelajaran ini, kemudian kolaborasi dengan kepala sekolah beserta dengan guru dan teman sejawat yang ada di sekolah, seperti itu Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, yang kedua, aktivitas pengembangan, membuat media pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Kemudian tujuan yang hendak dicapai di sini, media dapat memperjelas materi ajar dan menambah murid semakin semangat dalam belajar. Kemudian untuk ukuran keberhasilan, murid dapat menggunakan dan memanfaatkan media dalam pembelajaran. Kemudian untuk pendukungnya, pemanfaatan barang bekas atau pengadaan media yang lebih inovasi, seperti itu Ibu. Oke, berarti untuk area pengembangan dirinya yaitu memilih variasi gitu ya Bu, memilih variasi dan media pembelajaran untuk kedepannya. Oke Bu, semoga pengembangan diri untuk kedepannya yang Ibu ungkapkan tadi berhasil dan bisa dilakukan, begitu ya Bu ya. Kiranya cukup sekian wawancara tentang pengembangan diri. Terima kasih atas waktunya, keikhlasannya. Semoga kedepannya Ibu semakin sukses dan semakin memberikan warna di dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.